Baik pemirsa, saat ini publik Sumatera Barat bahkan nasional menunggu hasil otopsi ulang Afif Maulana ini. Apakah hasil otopsi ini sama dengan otopsi yang pertama dulu atau justru bisa berbeda atau ada temuan baru dari tim forensik independen yang saat ini bekerja melakukan pemeriksaan sampel jasad dari Afif Maulana. Ada 19 sampel yang sudah diperiksa, bahkan hari tadi tim forensik juga sudah melakukan pemeriksaan TKP, olah TKP di Jembatan Kuranji. Baik, Ya, inilah bisa dijelaskan secara singkat selama 2 hari rangkaian kegiatan untuk ekshumasi ini. Seperti apa? jadi memang ekshumasi itu dimulai di hari Kamis jam setengah 8, dimulai dengan identifikasi makam oleh keluarga dan kemudian ada pembongkaran makam dan kemudian mengidentifikasi jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit M Jamil. Jadi sekitar setengah 10 sampai di M Jamil. Dan itu proses ekshumasi itu berjalan hingga pukul 3, Bang. Dan pasca itu jenazah Afif langsung dibawa lagi ke makam dan dikuburkan kembali, dan hari ini tadi pukul 8 ya, 8 lewat, tim dokter dan penyidik juga mengidentifikasi TKP mulai dari jembatan sampai ke bawah jembatan, dan beberapa titik-titik di sekitar situ juga didatangi oleh tim dokter. Ada beberapa hal yang mereka identifikasi begitu. Dan kami, saya selaku kuasa hukum juga hadir di situ untuk mendengar dan melakukan observasi atas apa yang dilakukan gitu. Baik, dari 5 tim dokter forensik yang saat ini dilakukan, pihak keluarga dan kuasa hukum keluarga, itu apakah sudah sangat tepat? Kira-kira 5 orang ini yang ditunjuk ada dari UNAN, USU, dari Undip, dari UI, dan Erlangga ya? Iya, jadi memang kami sebenarnya hanya mengenal beberapa dokter ya, tentu yang di Padang yang kami kenal, dan yang lainnya belum kami kenal, dan ada tim lainnya sebenarnya, Bang. Tetapi memang dikatakan kemarin itu ada 19 spesimen seperti sampel ya yang diambil, 16 dari jaringan, 3 dari tulang. Berdasarkan hasil diskusi dengan observer kami juga punya dokter forensik yang dibantu oleh Muhammadiyah, Dokter Gofar. Dia mengatakan bahwa 19 itu yang diambil dari peristiwa ekshumasi itu adalah tanda-tanda yang bisa dikatakan potensi kekerasan, dan semoga itu bisa bertemu di mikroskopi karena ada proses lanjutan ke laboratorium, makanya prosesnya agak lama, Bang, sampai 4 sampai 5 minggu begitu. Ketika kami rapat dengan tim dokter di M Jamil sudah dikatakan mungkin 2 sampai 4 minggu, dan kemarin ketika konvers ketua tim dokter Ade bilang 4 sampai 5 minggu baru hasilnya bisa keluar dan bisa diketahui oleh penyidik begitu. Baik, artinya dari pihak keluarga dan kuasa hukum itu sudah tidak lagi ada persoalan soal dokter yang ditunjuk dalam tim saat ini, otopsi ulang ini? Sebenarnya kami ada beberapa hal yang kami masih ini ya, karena kami juga tidak sempat meng-cross check begitu, Bang, karena kan kami mengetahui itu tim dokternya kan ketika Polresta melakukan konvers begitu ya di siang hari, 1 hari sebelum persiapan, dan ini kan sangat mepet-mepet ya. Senin kami dapat surat persetujuan dan kami tahu akan ekshumasi itu 2 hari sebelumnya, dan tim dokternya kami tahu 1 hari sebelumnya, sehingga kami waktu itu juga berpikir apakah bagaimana metodenya, dan kami waktu itu memang menyediakan dokter observer dari kami sendiri begitu yang membantu kami dalam proses itu. Dokter observer kami juga hadir dalam proses ekshumasi itu, tapi memang awalnya kami minta ada
kami salah satu perwakilan dari kuasa hukum untuk jadi observer juga, dan kemudian hadir juga LNHAM bagian dari organisasi hak asasi manusia, tetapi itu tidak diperbolehkan, dan tetapi dokter observer itu satu dari kami dan juga dari kepolisian, tetapi memang waktu itu ruang tunggu kami dengan kepolisian itu beda ya Bang. Harusnya agak disamain begitu, sehingga kami juga tidak merasa diperlakukan agak berbeda begitu, karena kan kita ingin sebenarnya trust di kasus ini, tetapi kami tetap sebenarnya ingin membaca hasil otopsi yang pertama, karena ada beberapa gambar-gambar yang kami dapatkan soal otopsi yang pertama, ya, beberapa gambar soal kondisi punggungnya AM, dan kami masih berjuang untuk mendapatkan itu begitu untuk salinan otopsi yang pertama. Sebenarnya Bang Nas, kalau merujuk pada otopsi yang pertama, justru waktu itu Dokter R itu di dalam ekspos kasus mengatakan bukan loncat dari ketinggian, dia tidak ada tanda-tanda begitu ya di tubuhnya gitu. Tetapi memang kemarin berdasarkan hasil diskusi kami, sepertinya ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari hasil otopsi yang pertama, tetapi kami diminta untuk menunggu terlebih dahulu begitu dari pihak keluarga. Tetapi memang dokter forensik kami mengatakan tetap sebenarnya dokter forensik hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi dari tanda-tanda tubuhnya, tetapi kejadiannya seperti apa tetaplah tiangnya ada saksi-saksi yang ada saat kejadian itu begitu. Baik, ini poinnya pada saat penentuan ekshumasi ini, dalam prosesnya kuasa hukum keluarga merasa tidak terlalu full dilibatkan. Iya, jadi memang dilibatkannya memang begini ya Bang Nas, di hukum kita, hukum pidana, memang pertama soal persetujuan ekshumasi itu seolah-olah kalau mau pro justisia hanya dari penyidik begitu, tidak bisa secara independen. Ini kan memang di pasal 133 KUHP itu menutup peluang dari permintaan korban begitu. Ini yang menjadi problematik di dalam hukum pidana kita, yang meletakkan segala sesuatu itu meletakkan korban sebagai hanya sebagai objek begitu dari proses penegakan hukum, bukan subjeknya gitu. Jadi di awal-awal begitu proses ekshumasi ini diminta persetujuannya dari keluarga, kan tidak ada proses yang dijalankan gitu. Kami kan memintakan ke lembaga negara seperti KPAI dan Komnas HAM dan juga dari kuasa hukum begitu. Dan akhirnya memang karena proses RDPU akhirnya ekshumasi ini dikabulkan begitu ya, ada persetujuan, dan itu memang sangat mepet-mepet gitu Bang. Sebenarnya kan ini proses yang sudah kami lakukan tekanannya sejak tanggal 1 Juli Bang Nasrian. Jadi sejak 1 Juli itu sudah banyak hal yang kami lakukan bersama keluarga untuk mendorong ekshumasi, dan baru 1 bulan kemudian, 1 bulan lebih 5 hari lah kami baru dapat hasilnya begitu. Baik. Dan semoga ekshumasi ini spesimennya itu bisa terbaca semua di laboratoriumnya Bang Nas. Baik, iya, ini artinya juga pemberitahuan akan disetujui oleh penyidik untuk melakukan otopsi ulang ini tahunya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 ya, yang langsung ada surat dari Kapolda atau penyidik untuk meminta Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikologi untuk melakukan otopsi ulang itu. Di situ baru tahu waktu RDP Komisi 3? Iya benar. Benar, karena kami pergi RDPU itu kan berkontak dengan Komisi 3, dan salah satu hal yang kami mintakan kan banyak poin, salah satunya soal ekshumasi, dan di situ langsung Komisi 3 mengatakan kita selesaikan soal ekshumasi, mana suratnya begitu. Di situ kami langsung tahu ada proses itu, dan kami berkejar-kejaran waktu lah untuk persiapan, menghubungi dokter yang bisa membantu kami juga, dan kemudian menyiapkan banyak hal begitu dalam proses ini dalam waktu singkat gitu. Baik. Konkretnya itu dalam penentuan atau penunjukan 5 dokter ini penuhnya kewenangan dari Perhimpunan Dokter Forensik itu? Iya benar. Sebenarnya kami waktu itu pengen
diajak diskusi ya, maksudnya siapa sih yang menurut kami bisa juga kami ajukan begitu. Tapi memang karena waktu itu waktunya sangat mepet, saya cuma kena satu dokter begitu ya yang di Padang, Dokter Rika. Dan saya membangun komunikasi informal memang sama Dokter Rika karena kan ekshumasi itu diberitahukan ke publik 1 hari sebelum ekshumasi terjadi begitu, tapi 2 hari sebelumnya kami sudah mengetahui, tetapi kami sibuk mencari dokter observer ya untuk kami. Dan kemudian memang situasinya waktu itu awalnya mau ekshumasi di makam begitu ya Bang, di tempat begitu seperti hal biasa yang dilakukan, tapi nggak jadi dan harus di RSUPM Jamil. Dan kemudian saya bahkan pulang dari Jakarta dengan ibu dan ayah AM itu kan malam sebelum ekshumasi ya, baru sampai di Padang dan banyak persiapan-persiapan juga kami lakukan begitu. Baik, artinya dari pihak Perhimpunan Dokter Forensik ini sebelumnya dia ada menawarkan ke LBH dan juga teman-teman tim advokasi anti penyiksaan ini untuk mengajukan dulu dokter-dokter forensiknya. Artinya ada? Enggak gitu. Oh, tidak ada? Enggak. Sehingga pihak keluarga sudah hanya tahu bahwa inilah 5 tim dokter forensik itu? Iya, 1 hari sebelumnya, karena kan waktu itu ada konvers di Polresta dan diberitahukan nama-namanya begitu. Baru di situ kami tahu. Baik, dan harapan dari pihak keluarga sebenarnya kenapa harus mengajukan atau permintaannya ekshumasinya itu pengujian sampel, pemeriksaan sampelnya itu di lokasi pemakaman itu, bukan di RSUPM Jamil? Iya, kami kan ingin pertama transparansinya. Satu itu kebiasaan Bang, kebiasaan yang dari beberapa kasus yang lain-lain, misalnya Brigadir J, lalu kemudian kasukan Juruhan, banyak itu memang di makam begitu Bang. Dan kalau di instansi forensik kan dia tertutup dan kami tidak bisa memastikan banyak hal begitu. Tetapi memang kemarin itu ada beberapa hal menjadi pertimbangan kami karena kami punya observer. Dan kemudian diminta memang di instalasi forensik karena ini sudah hampir 2 bulan dan sebagai muslim itu tentu pembusukannya lebih cepat Bang, karena prosesnya dekat dengan tanah, tidak ada alat peti dan lain-lain, juga formalin begitu. Jadi itu jadi kendala juga waktu itu, dan supaya biar lebih fokus lagi, ketakutannya kan jaringannya banyak yang sudah rusak begitu. Tapi memang kemarin ketika pengambilan 19 spesimen itu bentuk tanda-tanda kekerasan yang dicurigai ya, dan kami sangat berharap semoga itu dari hasil mikroskopiknya itu mendukung ininya, karena bisa saja di hasil lab terbaca atau tidak terbacanya gitu. Tetapi memang peluangnya itu sekitar 50% lah begitu Bang Nas, dan saya tanya secara pribadi ke dokter kami, berdiskusi apakah itu 16 spesimen itu yang cukup banyak dalam sebuah kasus, itu dia bilang itu banyak dalam satu kasus begitu. Baik, ya ini artinya dalam penentuan lokasi pemeriksaan sampel tadi, alasan dari tim dokter itu karena tantangan mereka melakukan pemeriksaan jasad sudah 2 bulan, itu tingkat kerumitannya tinggi sehingga harus dibawa ke Jamil, kira-kira itu ya Indira? Iya Bang, itu pertama supaya biar lebih bisa tenang dan tidak tergesa-gesa begitu, dan kemudian lebih ideal memang di instalasi forensik, alasannya seperti itu, biar lebih tenang dalam proses pengerjaannya, tidak ada hambatan yang cukup signifikan, dan karena memang yang ditakutkan itu soal pembusukan yang sudah berjalan begitu Bang Mas.